Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 914 akan menyampaikan tema dakwah di era digital dengan ayat rujukan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 104 dan Surah Luqman ayat 13. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 914. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan thaniyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maratan thalithan wa tasghirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta syukur kehadirat Allah yang mana Dia telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga kita semua diberikan nikmat dan sehat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak. Amin. Selawat beserta salam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam, Rasul di atas para rasul, Nabi di atas para nabi, Presiden di atas presiden, yani Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammadin. Dan tak lupa pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat khusus darinya. Amin, amin, ya Allah. Akbar. Dewan Hakim yang alim dan bijaksana dan hadirin yang berbahagia, perkenalkanlah kami bertiga dari Kecamatan Sukadana yang akan menyampaikan sahih Quran yang berjudul Dakwah di Era Digital. Hadirin rahimakumullah. Allah berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Aku
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang-orang yang menyeru kebajikan, menyuruh untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Hadirin rahimakumullah, ayat tersebut merupakan instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan dakwah atau menyampaikan kebaikan dengan secara terang-terangan, atau bisa menyampaikan kebaikan dengan cara melewati sosial media. Apalagi di zaman sekarang, di zaman eranya digital, sangatlah mudah untuk menyampaikan kebaikan. Kebaikan tersebut yad'una ilal khair, sampaikanlah kebaikan. Contohnya seperti kita bisa menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Bila mana kita tidak bisa menyampaikan kebaikan dengan secara terang-terangan, maka kita bisa menyampaikan kebaikan tersebut dengan melewati sosial media. Yad'una ilal Islam, sampaikanlah kepada orang lain untuk menuju keislaman. Bila mana ada teman kita yang lupa terhadap keislaman dan kemurtadan, maka kita luruskan ke jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, sampaikanlah kebaikan dan cegahlah perbuatan yang mungkar. Ya'muruna bil ma'ruf, sampaikanlah kebaikan kepada orang lain walaupun sebiji sawi. Bila mana kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain dengan uang, dengan harta kita, maka kita cukup untuk memberikan kebaikan tersebut dengan senyum. Wa yanhauna 'anil munkar, sampaikan cegahlah perbuatan yang mungkar. Bila mana orang tersebut telah bisa mencegah kemungkaran tersebut, maka orang tersebut termasuk orang-orang yang beruntung. Ingatlah pesan dari kami, yang hak itu hak, meskipun seluruh dunia harus membencimu. Sampaikan yang hak itu hak, meskipun seluruh dunia harus mengotori dengan lidah-lidahnya. Sampaikan yang hak itu hak, meskipun seluruh dunia harus menginjak-injaki harga dirimu. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. dan ingatlah Luqman pernah berkata pada anaknya ketika ia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ayat tersebut merupakan Luqman memberikan pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang amat-amat besar. Bila mana kita menzalimi Allah, maka kita termasuk orang-orang yang mungkar. Ayo urang nyanyi. Balighu anni walau ayat, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Wa
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 914. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 915 dan kepada peserta dengan nomor tampil 916 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 915 akan membawakan tema merawat kerukunan umat beragama dalam bingkai kebinekaan dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Ibrahim ayat 7. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 915. Bismillahirrahmanirrahim.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai
tidak ingin demikian adanya, maka ciptakanlah, peliharalah dan jagalah kerukunan hidup keberagaman, kemajemukan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup rukun dan damai itu semua akan terwujud jika semua umat manusia mampu dan mau mengusahakan memelihara dan menjaganya, sama seperti memperjuangkan kemerdekaan kesatuan Republik Indonesia. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dari sarah yang kami sampaikan, kita dapat mengambil kesimpulan. 1. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan untuk negara ini hari ini dan di masa depan. 2. Bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional. 3. Kerukunan umat beragama juga menjadi dasar penting untuk mewujudkan perdamaian dunia. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 915. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 916 dan kepada peserta dengan nomor tampil 917 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 916 akan membawakan tema menggagas paradigma baru dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125. Disilahkan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 916. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin seiman seakidah yang berbahagia. Kalau kata orang Sunda, kumaha
Kalau kata orang Jawa, ye kabare. Kalau kata orang Arab, kaifa haluk sabahal khair. Alhamdulillah sabahan nur. Hadirin rahimakumullah. Profesor Rainal Kasari, seorang praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia, dalam pengantar bukunya yang berjudul The Great City halaman 8 Romawi menjelaskan, saat ini kita sudah berada di era disrupsi di mana perubahan secara bertubi-tubi dan tak pasti yang ditandai dengan kemajuan industri, terutama industri teknologi. Menurut beliau, hal ini sangat berdampak pada pola interaksi dan komunikasi yang terjadi saat ini. Karena pada dasarnya peran digital mengambil antar koneksi satu dengan lainnya. Kini manusia bisa terhubung kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Namun sebaliknya, jikalau kita tidak mampu memanfaatkan teknologi digital, kita bisa terasingkan dan diasingkan oleh keadaan. Fenomena ini terlihat seperti bangkrutnya pasar-pasar tradisional, pedagang konvensional, bahkan abang ojek yang makan secara manual karena semuanya telah dialihkan secara virtual dan digital. Betul hadirin? Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan data Hotsuite bertajuk Digital 2021 terungkap bahwa pengguna internet mencapai angka 202,6 juta jiwa dari sebanyak populasi 274,9 juta jiwa. Artinya sebanyak 94% lebih masyarakat mengakses internet melalui gadgetnya. Memang teknologi digital ini pada prinsipnya sangat membantu untuk tujuan yang bersifat bebas nilai. Jikalau dimanfaatkan untuk perbuatan dakwah Islamiyah, maka akan sangat potensial, sehingga dakwah tidak lagi berjalan dan dakwah mampu menjangkau lokal dan secara parsial. Jika hal ini dibiarkan hadirin, lalu timbul pertanyaan-pertanyaan, bagaimana kita harus menyikapi masalah-masalah tersebut? Sebagai jawabannya, maka kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan sebuah sarahan Al-Quran yang berjudul Menggagas Paradigma Baru Dakwah di Era Digital, dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Suruhlah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam kajian ilmu balaghah, ayat ini menggunakan gaya bahasa balagh insya Nabi, yakni berbentuk amar, yaitu instruksi atasan kepada bawahan, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah dan umatnya untuk menegakkan dakwah. Sedangkan ada 3 dakwah yang Allah ajarkan melalui ayat ini. Yang pertama, dakwah bil hikmah. Menurut Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Baghawi, dakwah bil hikmah yang dimaksud adalah Al-Quran sebagai way of life. Sedangkan menurut Imam As-Sa'di adalah kullu ahadin ala hasabi haliki wa fahmihi wa qawlihi wal ittiyan. Setiap orang harus didakwahi sesuai dengan kapasitas dan kualitasnya. Sedangkan menurut Profesor Hamka dalam bukunya Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah halaman 67 menegaskan bahwa dakwah bil hikmah harus didasari dengan kebijaksanaan yang terlahir dari kesopanan dan kesantunan untuk membuka hati dan jalan pikiran. Yang kedua, dakwah wal mau'izatul hasanah. Menurut Imam Ibnu Katsir, mau'izah hasanah adalah bima fihi minal jawajiri wal maqani'i bin nasi dzikruhu liyahdaru ba'sallahi ta'ala. Sebuah pendekatan yang berbentuk larangan dan berbagai peristiwa agar sadar datangnya siksa Allah. Sedangkan menurut Profesor Dr. Wahbah Al-Juhaili dalam kitab tafsirnya Al-Wajiz menegaskan bahwa mau'izah hasanah adalah harus menekankan pendekatan menggunakan edukasi yang ramah, santun penuh dengan kasih sayang untuk menenangkan hati dan jiwa. Yang ketiga, dakwah dengan mujadalah. Jadal berarti berdiskusi atau mengedepankan argumen dan menjauhkan sentimen. Imam Ali As-Saudi dalam kitabnya Safwatut Tafasir memberikan catatan penting bahwa dalam perdebatan dakwah itu kita harus berorientasi kepada kebenaran, bukan ingin kemenangan, apalagi hanya sebatas ketenaran. Imam As-Syafi'i pernah berpesan, "Mana dorku ahadan qaddun amal gharah." Sekali-kali tidaklah saya berbuat karena ingin menang semata. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu kita bisa tarik kesimpulan, kita hadirkan dakwah yang menginspirasi, bukan yang menghakimi, dakwah yang mengajak, bukan yang mengejek, dakwah yang menunjukkan Islam humanis, bukan Islam teroris, Islam rahmatan lil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menutup sarhan kali ini, izinkan kami untuk menyanyikan sebuah lagu yang sudah dipopulerkan oleh Nasi Dahlia yang telah ubah sedikit kami liriknya. Zaman sekarang kerja serba mesin, berjalan terlari menggunakan mesin. Manusia tidur berkawan mesin, makan dan minum dilayani mesin. Sungguh mengagumkan zaman sekarang. Namun demikian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 916. Selanjutnya, kami panggil peserta dengan nomor tampil 917. Dan kepada peserta dengan nomor tampil 918, harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 917 akan membawakan tema remaja dan pemuda penerus bangsa dengan landasan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Disilahkan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 917. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridaka maqrudi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak wa a'tini ma'aka abad. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Mustafa Al-Hulaimi dalam kubahan syairnya mengatakan, di tangan-tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan di kaki-kaki pemudalah terdapat maju mundurnya umat. Insinyur Soekarno meneruskan, berikan kepadaku 10 orang pemuda akan menggoncangkan wajah dunia. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita bahwa pemuda merupakan agent of change, pelanjut sejarah, penerus cerita, dan penyambung tongkat estafet perjuangan dan cita-cita orang tua. Sebagai bukti, bukankah sejarah menceritakan di saat negara sedang terhimpit dan terjepit oleh kekejaman dan kebiadaban para penjajah, muncullah para pemuda di bawah bendera Jong Jawa, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Islam di Taiwan yang terbukti berhasil mengusir penjajah dari negeri tercinta. Bahkan, bukankah di saat Rasulullah hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, tampillah Ali bin Abi Thalib sebagai pemuda gagah berani yang siap mengorbankan jiwa dan raganya asalkan sang Nabi tetap ada. Pantas kalau Fatihah dalam bukunya As-Sabaq wa Taghir mengatakan, dalam setiap gerakan dan perubahan besar di dunia pasti terdapat peran pemuda di dalamnya. Namun sayang, kebanggaan terhadap pemuda ini hanya tinggal kenangan. Sebab pertiwi kita segera prihatin dan berduka atas ulah para pemuda dan remaja yang bukan lagi sekedar tentang bolos sekolah, tawuran antar pelajar, perkelahian
potretnya kehidupan pemuda dan remaja saat ini. Untuk mengantisipasi hal tersebut, izinkan kami membahas remaja dan pemuda penerus bangsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran Surah Al-Kahfi ayat 13. Mari kita ceritakan kepadamu kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami berikan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatul Tafsir menjelaskan ayat ini. Kami kisahkan kepadamu ya Muhammad perkataan mereka dengan cerita yang benar tanpa ditambahi atau dikurangi sedikit pun. Khalid Abdul Rahman Al-Aqi dalam Sofwatul Bayan di Ma'anil Quran menceritakan sosok pemuda Ashabul Kahfi. Turun hadirin, pada zaman pemerintahan Raja Tigyanus, hiduplah para pemuda yang bersikeras menyebarkan ajaran baru yang berbeda keyakinan dengan raja waktu itu. Lalu mereka dikejar-kejar dan dibunuh oleh prajurit kerajaan. Kemudian berlindunglah mereka di sebuah gua dan tertidurlah selama beratus-ratus tahun. Al-Quran mengabadikan nama mereka dengan nama Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi adalah pemuda-pemuda beriman yang teguh pendirian, pemuda-pemuda gagah yang siap mempertahankan akidah, pemuda-pemuda idaman yang berani membela keyakinan mereka. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercembil bangkai. Pemuda-pemuda seperti inilah yang diharapkan sebagai pelopor pembangunan, inspirator pembaharuan, bahkan organisator masa depan untuk kejayaan Indonesia di masa yang akan datang. Lalu, bagaimanakah peranan para pemuda penerus bangsa sekarang ini? Alhamdulillah, kita patut berbahagia. Tidak sedikit para pemuda yang sedang giat menggali ilmu di bidang sains dan teknologi. Tidak sedikit para remaja yang berhasil meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional. Dan tidak sedikit anak-anak kita yang berhasil menciptakan hasil karya nyata yang berdaya guna untuk kepentingan negara. Namun, kita tidak mungkin menutup mata. Di sisi lain, tidak sedikit para pemuda dan remaja yang terbius oleh pergaulan bebas dan seks bebas. Sulit
62% pernah berpelukan, 54% pernah berciuman, 38% pernah berarahan, 20,5% pernah berhubungan badan, bahkan 9,56% pernah menggugurkan kandungan. Na'udzubillahi min dzalik. Bertanya Anda, apakah kita rela menyerahkan masa depan bangsa ini kepada pemuda yang seperti itu? Tentu tidak. Oleh karena itu, marilah kita samakan langkah, seragamkan gerak, satukan persepsi dan kompakkan aksi untuk menciptakan para pemuda dan remaja yang siap menjadi penerus bangsa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemuda dan remaja adalah penerus bangsa. Maju mundurnya bangsa ada di tangan pemuda. Jika pemudanya kuat, maka bangsa pun akan berdiri tegak. Maka sebaliknya, jika pemudanya lemah, maka bangsa pun akan ikut goyah. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Burung Iria, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 917. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 918. Sekali lagi kami panggil peserta dengan nomor tampil 918. Dan kepada peserta dengan nomor tampil 919 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 918 akan membawakan tema transformasi dakwah di era digital dengan rujukan Al-Quran Surah An-Nahl ayat 125 dan Surah Ali Imran ayat 110. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 918. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam al-aqidah wa ja'ala Indonesia daulah mustaqillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dawin nufusi zakiyah. Amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, teman-teman seperjuangan dari Sabang sampai Merauke yang kami banggakan. Dalam suatu buku yang begitu fenomena, Management in 20XX, What will be important in future, memproyeksi bahwa teknologi akan berkembang dengan cepat, tepat, melesat dan begitu dahsyat. Perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak
prediksi. Begitu banyak perubahan yang akan terjadi sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Mulai dari perubahan musim dan cuaca yang bisa kita prediksi sesuka hati. Pembangunan kompleks-kompleks perumahan dimulai. Manusia robot banyak diciptakan. Bahkan pada tahun 2091 akan diprediksi pengembangan teknologi akan dijadikan sebagai praktik ibadah keagamaan. Sungguh besar perubahan yang akan kita rasakan. Hadirin, ibarat dua mata pisau, perkembangan teknologi ini akan memberikan dampak yang luar biasa sekaligus memberikan ancaman bagi praktik ibadah keagamaan. Perkembangan teknologi informasi telah mengantarkan kita semua di mana dakwah semakin tersebar luas dan tidak terbatas, dari tingkat lokal hingga ke tingkat internasional, dari dunia nyata hingga dunia maya, dari masuk antar ruang hingga ke tingkat yang paling besar, dari yang menerapkan puluhan hingga jutaan. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka kita semua akan mudah untuk menyebarkan dakwah. Namun sayangnya hadirin, masih belum sesuai dengan harapan. Masih banyak dai-dai yang gagap akan teknologi, sehingga media banyak diisi dengan tayangan-tayangan yang merusak pikiran dan hati, seperti tayangan pornografi dan porno aksi, ragam berita kontroversi, ancaman hoax dan provokasi. Bahkan media dijadikan sebagai penyebaran ideologi yang bisa merubah jati diri bangsa ini. Jika ini dibiarkan hadirin, maka generasi muslim yang akan datang akan semakin terdegradasi. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini kami semua akan menyampaikan sarahan dengan tema transformasi dakwah di era digital dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah.
dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Pelimpah Kasih, yang Maha Penyayang, Penebar sayang. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang lebih sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam perspektif ilmu balaghah, ayat tersebut menggunakan gaya bahasa kalam insaqalabi dalam bentuk amar, yaitu sebuah ungkapan yang menunjukkan tuntutan dari atas kepada objek yang ada di bawahnya. Dari sisi ini dapat kita simpulkan bahwa Allah menuntut kita semua untuk melakukan pergerakan dakwah melalui pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Demikian ilustrasi prinsip dakwah dengan hikmah yang dijelaskan oleh Imam Al-Qahtani dalam kitabnya Al-Hikmatu fi Da'wati Lillahi Ta'ala halaman 188. Dakwah dengan hikmah adalah dakwah yang didasari dengan ilmu pengetahuan sebagai landasannya. Demikian pula dakwah para wali songo. Prinsip dakwah yang dipegang adalah Menang tanpa tanding, lurung tanpa balas. melahirkan sebuah terobosan dakwah melalui pagelaran royal, sehingga yang menonton tenang, senang, tertawa riang, tidak uring-uringan, bisa sambil makan, tulangnya kenyang, tidak menimbulkan perpecahan, perkelahian, apalagi pembunuhan. Hadirin rahimahumullah, jika ini dibiarkan hadirin, maka kita semua akan mudah untuk disayangkan. Namun sayangnya hadirin, belum sesuai dengan harapan. Masih banyak orang-orang yang mengerti ilmu IT, namun tidak mengerti konsep sabili rabbi. Demikian pula sebaliknya, banyak orang yang mengerti konsep sabili rabbi tapi tidak mengerti IT. Demikian ungkapan yang dikatakan oleh Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri. Di era digital, seorang dai tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu syar'i, namun ia juga harus melek akan teknologi. Disinilah di mana dai tidak hanya dituntut untuk menjadi lebih selektif, kreatif, dan inovatif dalam menyampaikan pesan kepada umatnya. Hadirin, lain bil hikmah, dakwah juga harus dilakukan melalui pendekatan wal mau'izatil hasanah. Konten-konten dakwah harus disajikan melalui perkataan yang lemah lembut, tidak kasar dan tidak mencela. Dakwah di era digital adalah dakwah yang menginspirasi, bukan memprovokasi, apalagi memancing emosi. Dakwah yang mengajak, Bukan mengejek, yang menghadirkan kebaikan, bukan
Namun fakta di lapangan menunjukkan masih banyak konten-konten dakwah belum menjadi siaran favorit dan jarang viral. Sekalinya viral tentang isu-isu Islam yang radikal dan fundamental. Konten-konten hiburan seperti drama Korea, ragam olahraga, berita artis dan rumah tangga mereka lebih diminati oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan ceramah-ceramah agama. Oleh karena itu, semangat dalam mengajar kebaikan, mencegah dari kemungkaran harus tertanam di dalam diri kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua gelar khairul ummah sebagai umat terbaik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العظيم. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu disuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin yang hadirat rahimakumullah. Menurut beberapa ulama tafsir seperti Imam Al-Qurtubi, At-Tabari dan Imam Al-Bukhari, yang dimaksud khairul ummah adalah kita semua sebagai umat Nabi
di mana kita semua harus siap tampil menjadi agent of change yang menyuarakan kebenaran, mengisi ruang-ruang kosong dengan kebaikan. Jangan sampai ruang informasi diisi dengan hal-hal yang jauh dari kebenaran. Maka mulai sekaranglah mari kita isi media sosial dengan konten-konten dakwah yang indah dan menggugah. Hadirin dari Sabang sampai Merauke yang kami hormati, dari uraian tadi dapat disimpulkan bahwa transformasi dakwah di era digital dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, transformasi dakwah dari era tradisional menuju ke era modern. Yang kedua, dari konten-konten dakwah yang monoton menjadi lebih asik ditonton, dari narasi-narasi yang penuh benci menjadi narasi-narasi yang menginspirasi, dan dari debat yang menegangkan menjadi debat yang menyenangkan. Tetap bersama meski pandangan kita berbeda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah peserta dengan nomor tampil 918. Sebelum kami lanjutkan, mohon perhatian terlebih dahulu kepada ofisial dari Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Cidolo, harap segera mendekati sumber suara. Sekali lagi mohon perhatian kepada ofisial dari Kecamatan Pamarican dan Kecamatan Cidolo untuk segera mendekati sumber suara. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 919 dan kepada peserta dengan nomor tampil 920 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 919 akan membawakan tema dakwah di era digital dengan rujukan Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 104 dan Surah An-Nahl ayat 125. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 919.
alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa lahul hamdu kama fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nabiyyu ba'd. Dewan Hakim yang paling bijaksana. Segala puji hanya milik Allah yang telah memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang telah menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang telah mengatur segala urusan dengan makarnya, dan yang telah berulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dan menjadikan hasil akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah. Tiada lain dan tiada bukan, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Dalam ajaran agama Islam, dakwah merupakan istilah yang paling familiar, istilah yang sudah tidak asing lagi kita dengar dalam kehidupan nyata. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, ayat tersebut sering dijadikan sebagai landasan bagi setiap muslim. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ustaz Haryadi Abdullah memaknai amar ma'ruf nahi munkar adalah menyuruh kepada kebajikan dan mencegah segala kejahatan. Oleh karena itu, perkenankanlah kami untuk menyampaikan sebuah syarih Al-Quran yang bertema dakwah di era digital. Hadirin rahimakumullah, Profesor Rainal Kasali sebagai praktisi bisnis sekaligus guru besar ilmu manajemen Universitas Indonesia
dalam buku yang ditulisnya berjudul The Great Shifting di halaman 8 Romawi menjelaskan, saat ini kita sedang berada di era disrupsi, di mana ditandai dengan perubahan yang terjadi secara bertubi-tubi dan tak pasti, dengan ditandai berkembang pesatnya industri teknologi, terutama teknologi komunikasi. Menurut beliau, hal ini sangatlah berdampak bagi pola sosial dan komunikasi, sebab ekosistem digital ini sangatlah mengambil peran penting antar koneksi satu dengan yang lainnya. Bayangkan saja, manusia saat ini dapat terhubung dimanapun, kapanpun, bahkan dengan siapapun jika ia mampu memanfaatkan teknologi digital. Namun, sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi digital, maka ia akan terasingkan dan diasingkan oleh fenomena saat ini. Seperti yang kita lihat, bangkrutnya pasar-pasar tradisional, abang-abang ojek yang sedang mangkal secara manual, kini terkalahkan dan terasingkan oleh hal-hal yang berbasis virtual dan digital. Betul apa betul? Betul hadirin, berlandaskan data Hotreach bertajuk Digital 2021 terungkap bahwa pengguna internet mencapai angka 202,6 juta jiwa dari populasi sebanyak 274 juta jiwa. Artinya 94% lebih masyarakat telah mampu mengakses internet melalui gadgetnya. Memanglah benar hadirin, media digital sangatlah membantu kita untuk mencapai tujuan yang bebas. Namun, jika media digital digunakan untuk dakwah Islamiyah, maka dakwah tidak akan lagi berjalan secara konvensional dengan jangkauan lokal dan potensial. Melainkan, dengan media digital, dakwah dapat menjangkau madin secara global dan universal. Lalu, timbullah pertanyaan, bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Suruhlah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah di antara mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dewan hakim yang arif dan bijaksana. Imam Ali As-Sabuni dalam kitabnya Sahih Tafsir memberikan catatan penting bahwa di dalam perdebatan dakwah itu kita harus mampu berorientasi pada kebenaran, bukan malah menunjukkan sebuah kehebatan, apalagi hanya sebatas ketenaran. Imam Syafi'i pernah mengatakan bahwa sekali-kali tidaklah saya berdebat hanya ingin menang semata. Hadirin, cobalah lihat era digital
Bahkan sudah marak sekali remaja-remaja di luar sana yang terlalu sibuk dengan Instagramnya, dengan Telegramnya, sibuk dengan WhatsAppnya, dan yang tak kalah lain adalah sibuk selfie di mana-mana. Kita bisa bayangkan hal tersebut biar kelihatan anak pergaulan yang goyang kelayapan oleh gaya-gaya artis, sok selebritis, norak-norak abis, dilihatnya najis, aduk-aduk narsis, alay, jangan lebay please. Saudara-saudara hadirin, konten dakwah berada di urutan ke-7 setelah tutorial make up dan dunia gosip. Jika ini pasarnya hadirin, maka kita harus mampu membuat kemasan dakwah digital lebih kreatif, inovatif, edukatif, argumentatif, tetapi tetap dalam rekreatif. Inilah hadirin modal tontonan yang akan menjadi tuntunan. Dengan demikian, marilah kita gunakan media digital menuju jalan kebenaran, bukan malah menuju jalan yang penuh dengan kebiasaan, kezaliman dan kesewenang-wenangan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Sampai jumpa dan semoga kita dapat bertemu kembali. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 919. Selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 920. Dan kepada peserta dengan nomor tampil 921 harap bersiap. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 920 akan membawakan tema harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama dengan rujukan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dan Surah Ali Imran ayat 103. Dipersilahkan. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 920. Ashab al-fadilah hayat at-tahkimi. أصحاب الفضيلة جميع الأساتذة الكرام صاحب الفضيلة رئيس الجلسة
Wa ya ayyuhal hadirun al-mahbubun, uhaikum bitahiyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum. Salam-salaman dan sejahtera, saling memaafkan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Somad jualan tomat. Anaknya bernama Ahmad. Jika kalian umat Nabi Muhammad, jawablah salam kami dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun mangga. Yang jawab salam semoga masuk surga. Innallaha witron yuhibbul witron. Sesungguhnya Allah ganjil dan menyukai yang ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal hadirun kiram, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala bis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi ba'athahu bil haqqi basiran wa nadhira wa da'iya illa bil haqqi bi'idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Qabla kulli syai'in hayya bina nashkuru ila Allah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadhihi al-fursa thamina wa fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Wa nusalli wa nusallimu ala habibina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Pertama dan yang paling utama yang diucapkan oleh alim ulama, tiada kata yang pantas diucapkan oleh seorang insan melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang tak pernah pilih kasih, tak pernah pilih sayang, yang nikmatnya selalu terkucur dan tak terbilang. Dan karena nikmat itulah kita dapat bertatap muka, beradu pandang di acara yang penuh kasih sayang. Betul apa betul? Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa kami curah limpahkan kepada putra Abdullah junjunan alam, pahlawan revolusi Islam, pemimpin yang terpimpin, tokoh yang tak pernah ngomong dan juga tidak bodoh. Seorang pahlawan yang tak pernah mencari lawan, seorang proklamator yang tak pernah menjadi seorang koruptor, seorang proklamasi yang tak pernah buruk hati. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Dewan juri yang arif dan bijaksana, hadirin rahimahullah.
Berdirinya kami di sini akan menampilkan syarhil Quran dengan tema harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menjadi pedoman bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila mencakup keadilan, Persatuan, demokrasi, kemanusiaan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di sisi lain, agama sebagai landasan moral dalam kehidupan umat manusia memiliki nilai-nilai spiritual, etika, dan moral sebagai pedoman hidupnya. Muncul pertanyaan yang sering kali muncul adalah bagaimana kita sebagai warga negara umat Islam dapat harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama Islam yang kita anut. Sebagai warga negara yang hidup dalam keragaman, penting bagi kita mengetahui bahwa harmonisasi ini bukan sebuah benturan, melainkan upaya untuk menyatukan esensi kemanusiaan. Sebagai landasan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, yang artinya, Aku berlindung padamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. pada ayat tersebut, Dr. Muhammad Mahmud Bizazi dalam Tafsir Al-Wadi juz 16 halaman 65 beliau menjelaskan, Allah menciptakan kamu dari Adam dan Hawa dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Dengan kata lain, ayat ini merupakan landasan teologis yang sangat strategis dalam membangun ukhuwah watoniyah sebagai pilar persatuan dan kesatuan bangsa. Di dalam nilai Pancasila, langkah awalnya kita harus saling mengenal, bukan saling menutup diri, bukan saling melecehkan, bukan saling menghina. Membanggakan kelompok, suku bangsa, adat istiadat maupun suku daerah masing-masing. Karena ingatlah kemudian di sisi Allah ialah ketakwaan dengan memegang nilai-nilai agama. Jika tekad dan keinginan bangsa terpancar kokoh di dalam jiwa kita, walau kita berbeda, pasti nilai agama ingin kita tancapkan dalam kehidupan tersebut. Karena kita bineka tunggal ika. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi,
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Shadaqallahul Azim. Yang artinya, Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan ingatlah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah atas nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat ini kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. pada ayat tersebut yang kami kemukakan adalah berpeganglah semuanya kepada tali agama Allah. Imam Jalaluddin Al-Wahhali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan dalam tafsir Jalalain jilid 2 halaman 337 menjelaskan sesungguhnya perpecahan merupakan kebinasaan dan persatuan merupakan keselamatan. Oleh karena itu, dengan merawat bingkai keragaman, janganlah kita menghina satu dengan yang lain. Mari kita kokohkan tali persaudaraan yang ada di antara kita. Sebagaimana khazanah mengandung nasihat berikut ini. Bangkitkan kesadaranmu membangun negeri yang maju. Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa untuk membentuk suatu negara yang makmur dan subur, maka diperlukan pemimpin kita yang memiliki akhlak mulia, terpuji dan patut diteladani. Agar Indonesia memiliki peradaban yang luhur, maka pemimpin kita harus mengambil cara dan strategi dari Rasul, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk agar hidup kita jujur, dan pada akhirnya rahmat Allah pun terus terulur. Demikian refleksi singkat tentang harmonisasi nilai-nilai Pancasila dengan nilai-nilai agama Islam. Mari kita jadikan pemahaman ini sebagai landasan bersama-sama membangun Indonesia lebih baik, bermartabat dan sejahtera. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan keberkahan bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan hadirin yang berbahagia, sebelum pidato ini kami tutup, perkenankanlah kami untuk berpantun. Jika ada sekarung sampah, dipikir kali. Jika ada kata yang salah, jangan dilapor ke Pak Polisi. Pantun selanjutnya khusus untuk bapak-bapak semuanya dan khusus untuk dewan juri. Jalan-jalan ke kota Padang, singgah sebentar membeli roti. Jika umur bapak-bapak ini panjang, bolehlah bapak menikah lagi. Rubama tapi kalam yuna aku
aqulu qawli hadza as'alukum aqa'im majatum aqaba. Syukran katsiran ala husni istima'ikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, demikianlah penampilan peserta dengan nomor tampil 920. Dan selanjutnya kami panggil peserta dengan nomor tampil 921 dan merupakan peserta terakhir sebelum kita akan break terlebih dahulu untuk melaksanakan sholat besar. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, peserta dengan nomor tampil 921 akan membawakan tema meningkatkan kualitas pemuda menuju Indonesia tangguh dengan landasan Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 26. Dewan Hakim yang kami hormati, ya, Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, inilah peserta dengan nomor tampil 921. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-fata quwwatan syadida. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin para pemuda harapan bangsa, para pemudi harapan berdiri yang kami cintai. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata di hadapan rakyat, barang siapa ingin menggenggam nasib suatu bangsa, maka genggamlah para pemudanya. Selain itu, Profesor Dr. Munsalaningrat, seorang bapak antropolog, mengungkapkan bahwa pemuda memiliki keunggulan